Apakah kalian tahu, kalau orang Jepang mau masuk ke suatu perusahaan, mereka harus menjalani sebuah tes yang umumnya namanya tes SPI. Contohnya, nah ini salah satu bukunya nih untuk latihan soal SPI. Apa sih tes ini? Isinya tuh lebih ke tes nalar. Dan nalarnya itu beneran nalar, nggak pakai matematika gitu. Yuk kita lihat contoh soalnya yuk. Oke, jadi ini salah satu soal yang ada di buku ini sebenarnya. Dan udah gua translate dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Dan soalnya seperti ini. Ada 6 orang, I, J, K, L, M, N. Mereka janji bertemu jam 2 siang di satu tempat dan tidak ada yang sampai bersamaan. Berikut pernyataan dari keenam orang tersebut mengenai urutan kedatangannya. I mengatakan, saya tidak telat. J mengatakan, saya datang lebih cepat dibandingkan N, tapi lebih lambat dibandingkan I. K bilang, saya tiba pada pukul 2.10. L bilang, pada saat saya tiba, hanya ada satu orang yang belum datang. M bilang, saya tiba lebih cepat dibandingkan I. Dan terakhir, N bilang, saya tiba tepat pukul 2 siang. Terus, apabila N berbohong dan N datangnya telat, berapakah orang yang telat? Termasuk N. Ada 5 pilihan dari 2 orang sampai 6 orang. Dan sistem di tes SPI ini adalah semua soal itu pilihan ganda dan jawabannya pun bisa ganda. Jadi nggak cuma satu jawaban loh, bisa aja dua, bisa aja tiga, bisa aja satu. Kita nggak tahu. Oke, bagi kalian yang mau mencoba menyelesaikan soal ini, silakan di pause video ini dan coba deh kerjain pakai kertas dan pensil. Kalau gua akan mengerjakan dengan cara seperti ini. Pertama, kita lihat dari pernyataannya L. Pada saat saya tiba, hanya ada satu orang yang belum datang. Dengan kata lain, L pasti datangnya di urutan ke-5. Terus kita lihat deh, dari orang-orang ini, yang manakah yang pasti datangnya telat? Kita cek, K telat, karena janjinya kan jam 2, sedangkan dia telat 10 menit. Dan dari pernyataan yang warna merah ini, kita bisa simpulkan bahwa N itu telat. Jadi sudah pasti minimal ada 2 orang yang telat. Kita masih belum bicara yang lain ya. Kita lihat di sini, L. Apabila L itu tidak telat, gua tandain warna biru, checklist biru. Apabila L itu tidak telat, maka slot orang yang boleh telat itu cuma satu orang. Sedangkan kita udah lihat di sini, yang sudah pasti telat minimal ada 2 orang. Maka sudah pasti asumsi ini salah dan bisa dipastikan L itu telat juga. Jadi sekarang kita bisa lihat, minimal ada 3 orang yang sudah pasti telat. K, L, dan N. Sekarang kita cek deh, yang mana sih orang-orang yang tidak telat? Dari pernyataan I, dia bilang I tidak telat dan dia jujur. Dan M, saya tiba lebih cepat dibandingkan I dan I tidak telat. Dengan kata lain, M juga tidak telat. Jadi sekarang kita bisa lihat, ada 2 orang yang pasti tidak telat dan ada 3 orang yang pasti telat. Yang terakhir, J. Saya datang lebih cepat dibandingkan N itu telat, dan lebih lambat dibandingkan yang tidak telat. Apakah dia telat atau enggak? Kita nggak tahu, maka kita bisa kasih dia tanda tanya. Nah, sekarang nih, jawaban ini bisa kelihatan. Kita udah bisa jawab pertanyaan ini. Berapakah orang yang telat termasuk N? Apabila J itu tidak telat, maka yang telat cuma 3 orang. Apabila J itu telat, maka nambah 1 orang. Udah deh. Kayak gini jawabnya. Jadi, orang yang telat itu bisa 3 orang maupun 4 orang. Gitu. Gimana guys? Apakah merasa susah dengan soal ini? Kalau gue sih jujur, gue suka dengan soal ini. Soalnya mereka pakainya nalar doang. Nggak perlu matematika. Nggak perlu fisika juga, nggak perlu rumus. Yang penting kalau kalian senang berpikir kayak gini, soalnya akan seru. Dan jujur gue salah satu orang yang menganggap ini soal seru. Udah sampai sini aja. Terima kasih bagi yang udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.